Kaisar Naga Abadi Chapter 1041 Bahasa Indonesia 1041 Bab 1041 Jalan di depan diblokir. Kamu, kura-kura mesum. Wajah Peritan Siang memerah, dan dia mengirim dandan terbang dengan sebuah tamparan. Di sampingnya, seorang wanita murni dan halus seperti Jing Conling juga sedikit tersipu. Dia dan Peritan Siang sedang menatap Lu Ming dengan ekspresi aneh. Lu Shaoxing, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Kamu telah mengajari hewan peliharaan spiritualmu menjadi seperti ini. Peritan Siang menatap tajam ke arah Lu Ming. Aku. Pembuluh darah di wajah Lu Ming berdenyut-denyut. Dia merasa dirugikan. Dandan tidak diajar olehnya. Orang ini adalah seekor rubah tua yang cerdik. Namun, peri cendana dan roh kekosongan murni dengan jelas mengira bahwa Dandan adalah hewan peliharaan spiritual Lu Ming. Selain itu, dia terlihat muda dan pasti diajar oleh Lu Ming. Karena hewan peliharaan spiritualnya sangat sesat, tuannya pasti sama. Lu Ming mengutuk Dandan ratusan kali di dalam hatinya. Dia benar-benar terdiam. Reputasinya akan dirusak oleh orang ini. Cantik, kenapa kamu memukulku? Kamu belum memberitahuku bagaimana kamu akan bermain denganku. Dandan berlari mendekat dan berteriak lagi. Masuk. Lu Ming meraih Dandan dan melemparkannya ke diagram gunung dan sungai. Uhuk. Nona, aku akan pergi sekarang. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Lu Ming merasa sedikit malu. Dia terbatuk 2 kali dan menangkupkan tinjunya. Kemana Tuan Muda Lu pergi? Lu Ming tidak terlihat seperti kura-kura itu. Itu sebabnya Peritan Siang bertanya dengan suara rendah. Saya berencana untuk berkultivasi sambil menuju ke kota suci. Selamat tinggal. Dengan itu, Lu Ming tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan membubung ke langit. Lu Shaoxing ini bahkan lebih misterius dari yang kukira. Mata Dewi Tan Siang berkedip dan dia pergi bersama Jing Conling. Setelah itu, Lu Ming berkultivasi sambil bergegas dalam perjalanannya. Dia tidak bergerak cepat dan sesekali berhenti. Terkadang, dia berhenti untuk memahami ketika dia telah memperoleh sesuatu. Untuk saat ini, fokus utamanya adalah memahami maksud langit dan bumi. Sedangkan untuk 30 buah pemurnian roh, dia juga telah menemukan tempat untuk memurnikan semuanya. Energi buah pemurnian roh telah meresap ke dalam embrio rohnya. Ketika dia menerobos ke alam dewa rohnya pasti akan lebih kental daripada orang biasa, dan peluangnya untuk selamat dari kesengsaraan surgawi juga akan lebih besar. Dia berjalan dan berhenti. 7 hari kemudian, Lu Ming baru melakukan perjalanan beberapa juta mil. Suatu hari, Lu Ming datang ke wilayah sekte yang disebut Sekte Kabut Hitam. Dibandingkan dengan seluruh benua tengah, ini adalah sekte kecil. Hanya ada beberapa pembangkit tenaga listrik dewa roh di sekte tersebut, tetapi mereka juga memiliki formasi teleportasi. Lu Ming berencana untuk mengambil formasi teleportasi dari Sekte Kabut Hitam, melintasi kehampaan, dan menuju ke barat. Bagaimanapun juga, benua tengah terlalu luas. Ada ratusan wilayah besar di wilayah timur yang tandus, namun benua tengah 7 hingga 8 kali lebih besar daripada wilayah timur yang tandus. Seberapa besar ukurannya? Jika dia terbang ke kota suci, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Apa yang terjadi? Susunan teleportasi Sekte Kabut misterius telah dikendalikan oleh kekuatan yang kuat. Tidak ada yang diizinkan menggunakan susunan teleportasi untuk pergi. Apa? Ada hal seperti itu? Kekuatan macam apa yang begitu sombong? Kudengar itu Hall yang berdarah dingin. Mereka sepertinya sedang mencari seseorang dan telah mengirimkan sejumlah besar ahli. Ada urusan mendesak yang harus aku urus, jadi aku harus pergi. Saya hanya bisa pergi ke kekuatan lain untuk melihatnya. Lu Ming mendengar berita ini ketika dia berjalan ke kota besar dekat Sekte Kabut Misterius. Aula berdarah dingin sebenarnya telah menyegel formasi transportasi Sekte Kabut Hitam. Lu Ming mengerutkan kening. Dia ingat pria berjanggut itu mengatakan ada sesuatu yang dicuri di kebun ramuan kuno. Apakah Hall yang berdarah dingin masih mengejar pencuri itu? Apa yang membuat Hall berdarah dingin bisa memobilisasi begitu banyak orang? Lu Ming mengamati area di sekitar Sekte Kabut Misterius dan melihat banyak ahli Hall berdarah dingin. Keesokan harinya, Lu Ming meninggalkan wilayah Sekte Kabut Misterius dan menuju kekuatan lain. Negara kuno angin surgawi adalah negara kuno dengan beberapa dewa roh yang menjaganya.
Ada juga susunan teleportasi di ibu kota kekaisaran negara kuno angin surgawi. Beberapa hari kemudian, Lu Ming tiba di ibu kota kekaisaran negara kuno angin surgawi. Dia muncul di sebuah restoran. Sialnya, formasi teleportasi di negara kuno angin suci juga dikendalikan oleh aula berdarah dingin. Kita tidak bisa keluar. Dikatakan bahwa semua formasi teleportasi dari selusin kekuatan di dekatnya berada di bawah kendali Hall yang berdarah dingin. Tidak ada yang bisa menggunakannya untuk pergi. Hall berdarah dingin terlalu sombong. Siapa yang meminta mereka menjadi pasukan tuan? Itu adalah kekuatan yang dimiliki seorang kaisar. Lu Ming mengerutkan alisnya saat mendengar diskusi di restoran. Susunan teleportasi dari selusin kekuatan kecil semuanya dikendalikan. Tidak perlu menggunakan kekuatan lain. Setelah makan dan minum, Lu Ming menemukan sebuah penginapan di ibu kota kekaisaran angin surgawi untuk tinggal sementara dan mengamati situasinya. Sejak saat itu, Lu Ming berkultivasi di penginapan setiap hari, sesekali keluar untuk memeriksa situasi. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, tapi Hall berdarah dingin masih mengendalikan semua formasi teleportasi. Tidak ada yang bisa keluar dari formasi. Beberapa orang merasa cemas dan ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, banyak orang telah berkumpul dan berencana pergi dengan terbang daripada menggunakan susunan teleportasi. Namun, untuk pergi ke barat, mereka harus melintasi pegunungan yang sangat luas. Pegunungan tersebut membentang dari utara ke selatan dan panjangnya puluhan juta mil. Ada binatang buas kuat yang tak terhitung jumlahnya di sana. Orang-orang biasa hanya akan mendekati kematian jika mereka terbang melintasi pegunungan. Namun, di sebelah barat negara kuno angin suci, terdapat dataran luas. Seolah-olah seseorang telah menembus gunung dan menciptakan dataran. Dataran ini jauh lebih aman daripada gunung, dan menjadi jalur bagi banyak orang untuk pergi ke barat. Namun, ada juga banyak binatang buas di dataran tersebut. Kadang-kadang, akan ada binatang buas yang kuat yang berevolusi dari pegunungan di kedua sisi. Oleh karena itu, demi alasan keamanan, jika seseorang tidak mengambil susunan teleportasi dan terbang, sekelompok besar orang akan berkumpul dan bergerak bersama. Ketika mereka masuk, ibu kota kekaisaran angin surgawi telah mengorganisir sekelompok orang untuk terbang melintasi pegunungan. Pada hari ini, puluhan ribu orang terbang menuju barat ibu kota kekaisaran angin surgawi. Lu Ming adalah salah satunya. Dia juga berencana terbang melintasi pegunungan bersama orang banyak. Sekelompok orang bergerak maju, dan segera, pegunungan yang luas muncul di depan mereka. Pegunungan ini sangat besar, menjulang tinggi hingga ke awan. Itu membentang dari utara ke selatan, dan ada banyak binatang buas di atasnya. Namun di tengah pegunungan ini terdapat celah besar yang membentuk dataran. Lebarnya setidaknya 10.000 mil dan menghubungkan pegunungan ke sisi lain. Dikatakan bahwa dahulu kala, tidak ada kesenjangan seperti itu di sini. Belakangan, ada dua kaisar yang bertempur, dan pegunungan ini dihantam oleh salah satu kaisar. Barisan pegunungan terbelah menjadi dua, membentuk dataran ini. Lu Ming pernah melihat serangan kaisar sebelumnya. Pakar jalur kaisar terlalu menakutkan. Satu telapak tangan pasti bisa menembus pegunungan yang begitu luas. Sekelompok orang berkumpul dan terbang menuju dataran. Mengaum, raungan semua jenis binatang buas terdengar dari waktu ke waktu. Beberapa suara gemuruh menembus awan dan sangat menakutkan. Itu adalah auman binatang setingkat dewa roh. Ayo lewati pegunungan ini secepatnya. Kita akan mendapat masalah jika kita menarik binatang buas spiritual setingkat dewa. Seseorang berteriak. Semua orang meningkatkan kecepatannya dan terbang ke depan. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, cahaya merah darah memenuhi udara di depan mereka, dan ki darah melonjak ke langit, menghalangi jalan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Seseorang berteriak. Oh tidak, itu ahli Hall yang berdarah dingin. Mereka menghalangi jalan. Apakah Hall yang berdarah dingin mengirim ahli untuk menghentikan mereka? Menjijikkan. Adegan itu berisik. Kaisar Naga Abadi Chapter 1042 Bahasa Indonesia. 1042 Aula berdarah dingin yang sombong. Bus, di sekelilingnya, cahaya merah darah terbang dan melayang di udara. Dalam beberapa napas, ahli jubah merah darah muncul dari segala arah, menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan mata dingin.
Mereka semua adalah ahli hall berdarah dingin, beberapa di antaranya memiliki aura yang menakutkan. Para ahli, ada begitu banyak ahli tingkat dewa spiritual. Hanya ahli tingkat dewa spiritual saja, ada lebih dari 20 orang. Seseorang berseru, ada begitu banyak ahli dari hall berdarah dingin di sini. Beberapa ahli hall berdarah dingin berdiri di langit. Mereka adalah pemimpin aula berdarah dingin. Kami telah mengendalikan semua formasi teleportasi kekuatan di sekitarnya. Orang yang mencuri harta karun itu pasti sedang terburu-buru untuk pergi. Ini adalah kesempatannya. Dia pasti termasuk di antara kelompok orang ini. Kata seorang lelaki tua berambut putih. Itu benar. Berbahaya tinggal di wilayah hall yang berdarah dingin. Dia pasti sedang terburu-buru untuk pergi. Dia tidak bisa menggunakan formasi teleportasi, jadi dia hanya bisa terbang. Pasti ada seseorang yang kita cari di antara kelompok orang ini. Periksa semuanya. Seorang pria kekar berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, menyelimuti Luming dan hampir 10.000 orang di bawah auranya. Senior Hall berdarah dingin, mengapa Anda menghentikan kami? Petik 2. Seseorang bertanya dengan keras. Ya, kami tidak menyinggung siapapun dari Hall berdarah dingin. Orang lain menambahkan, ada orang di antara kalian yang dibutuhkan hall berdarah dingin, jadi kami hanya bisa menghentikan kalian semua. Kata pria kekar itu, apakah ada seseorang yang kamu cari? Apakah Anda memiliki ciri-ciri khusus? Bisakah kami membantu? Seseorang berkata, aku tidak tahu. Kita tidak tahu ciri-ciri apa yang mereka miliki, bahkan jenis kelamin mereka pun tidak tahu. Itu sebabnya kami menahan kalian semua di sini. Kata pria kekar itu. Semua orang saling memandang. Mereka bahkan tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan, jadi bagaimana mereka bisa menemukannya. Pria kekar itu mencibir, pria ini telah mengambil harta penting dari hall berdarah dingin. Itu mudah. Anda hanya perlu menyerahkan semua cincin penyimpanan Anda. Apa, Anda ingin kami menyerahkan cincin penyimpanan kami? Mustahil. Seseorang menolak. Jika dia menyerahkan cincin penyimpanannya, bisakah dia mendapatkannya kembali? Selain itu, seniman bela diri mana yang tidak memiliki rahasia? Ada banyak rahasia di dalam ring penyimpanan, siapa yang mau menyerahkannya? Hari ini, aku harus menyerahkannya meskipun aku tidak mau. Mata pria kekar itu menjadi dingin. Hall yang berdarah dingin terlalu sombong. Anda bukan satu-satunya kekuatan Tuan di benua tengah. Jangan melangkah terlalu jauh. Seseorang berkata dengan dingin. Apakah begitu? Mata pria kekar itu tiba-tiba menjadi dingin, dan tombak berwarna merah darah muncul di tangannya. Saat berikutnya, tombak berwarna merah darah menembus kehampaan seperti sambaran petir berwarna merah darah, menusuk ke arah salah satu milikmu yang lama. Wajah Tuao itu menjadi pucat karena ketakutan, dan auranya melejit saat dia mundur dengan panik. Namun, itu tidak ada gunanya. Tombak berwarna merah darah menembus lelaki tua itu dan membunuhnya di dataran. Kak, banyak orang terkesiap. Aura Old O sangat menakutkan. Dia berada di alam dewa spiritual tingkat pertama, tetapi dia masih terbunuh oleh tombak darah pria kekar itu. Benar-benar menakutkan. Beraninya kamu mempertanyakan hall yang berdarah dingin. Kamu mendekati kematian. Pria kekar itu berkata dengan dingin. Banyak orang diam karena takut dan berkeringat dingin. Aula berdarah dingin terlalu mendominasi. Mereka bahkan bisa membunuh makhluk spiritual dewa alam. Ini adalah kekuatan Tuan. Dewa spiritual dari beberapa kekuatan kecil seperti semut di mata mereka. Mereka bisa membunuh mereka jika mereka mau. Jika kamu tidak menyerahkan cincin penyimpananmu, kamu akan mati. Pria kekar itu berkata dengan dingin, matanya menyapu orang yang paling dekat dengannya. Saya akan membayar, saya akan membayar. Mereka yang dipindai oleh mata pria kekar itu mengalami perubahan ekspresi. Mereka hanya bisa melepas cincin penyimpanannya dan menyerahkannya. Di tengah kerumunan, Luming mengerutkan kening. Pria kekar itu terlalu kuat. Dia jelas tidak berada di alam dewa spiritual tingkat pertama. Kemungkinan besar dia berada di alam dewa spiritual tingkat ketiga atau bahkan tingkat keempat. Di alam dewa spiritual, kesenjangan antara setiap level sangat besar. Tidak terlalu sulit bagi level yang lebih tinggi untuk membunuh level yang lebih rendah, apalagi beberapa level yang lebih tinggi. Ayo pergi. Aula berdarah dingin hanya memiliki beberapa ratus orang,
tetapi kami memiliki puluhan ribu orang. Ayo pergi bersama. Itu benar, hanya cincin penyimpanan yang kami miliki, para prajurit. Jika kita menyerahkannya, bagaimana kita bisa mengolahnya di masa depan? Paling buruknya, kita hanya akan bertarung. Mengenakan biaya, raungan tiba-tiba datang dari kerumunan, dan beberapa orang mulai menyerbu ke segala arah. Dengan seseorang yang memimpin, kerumunan langsung menjadi kacau dan meledak. Tidak ada yang mau menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Melihat orang lain keluar dari pengepungan, banyak orang juga mengikuti. Puluhan ribu orang pecah ke segala arah, dan dataran menjadi kacau balau. Mencari kematian, bunuh tanpa ampun. Pria kekar itu meraung dengan niat membunuh yang kejam. Ledakan, ledakan, ledakan. Para ahli hall berdarah dingin melepaskan aura kuat dan melepaskan sinar cahaya merah darah. Ada lebih dari 20 pakar Dewa Roh. Yang lainnya semuanya berada di alam embrio roh tingkat tinggi, dan bahkan ada cukup banyak monster tua. Membunuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Pancaran cahaya merah darah membentuk kilatan pedang, dan kekuatan tinju yang ditembakkan ke arah Luming dan yang lainnya. Seketika, jeritan menyedihkan terdengar. Ratusan orang tewas dalam sekejap, dan mayat mereka berserakan di tanah. Kilatan tombak ditujukan pada Luming. Luming melayangkan pukulan dan menghancurkan kilauan tombak itu. Sosoknya bersinar dan dia bergegas menuju pegunungan di sebelah kirinya. Hanya dengan bergegas ke pegunungan dia bisa menghindari para ahli aula berdarah dingin dengan bantuan medan yang rumit dan binatang buas di pegunungan. Jika dia lari ke kedua sisi dataran, dia pasti akan ditangkap dan dibunuh. Salah satu ahli memperhatikan Luming. Cahaya merah darah menyala di tangannya, membentuk sinar tombak yang menusuk ke arah Luming. Luming menggunakan teknik gerakan tubuhnya dan menghindari pancaran tombak. Dia berlari dengan kecepatan tinggi. Dataran itu benar-benar tenggelam oleh jeritan. Sejumlah besar mayat berjatuhan, dan darah memenuhi udara. Haha, makanlah. Beberapa ahli hall berdarah dingin menggunakan teknik haus darah untuk menelan ki darah yang kental. Ledakan, ledakan. Di aula berdarah dingin, ada beberapa guru yang sangat menakutkan, seperti pria kekar dan kedua tetua. Aura mereka meledak-ledak, dan dengan lambaian tangan, langit dan bumi berguncang. Di bawah kedok sidik jari mereka, sejumlah besar ahli terbunuh. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik dewa spiritual dalam kelompok Luming. Namun, mereka bukan tandingannya dan mereka terjatuh satu persatu. Aku akan menyerahkannya, aku akan menyerahkan cincin penyimpananku. Seseorang ketakutan dan berteriak untuk menyerahkan cincin penyimpanannya. Namun, ada juga orang yang terus menyerang, tidak mau menyerahkan cincin penyimpanannya. Tuan Muda Lu, selamatkan aku. Saat Luming maju ke depan, dia tiba-tiba mendengar tangisan. Dia mengalihkan pandangannya dan sedikit terkejut. Zhou Xin. Dia melihat Zhou Xin. Saat ini, Zhou Xin berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia juga berlari sekuat tenaga untuk melarikan diri. Ayo pergi. Luming menarik Zhou Xin dan mereka bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Tetaplah di sini. Seorang lelaki tua memperhatikan mereka berdua. Aura menakutkan muncul saat dia menyerang mereka berdua. Aura tetua ini bahkan lebih kuat dari alam dewa spiritual tingkat pertama biasa. Dia harus menjadi ahli di alam dewa spiritual tingkat kedua. Luming menarik Zhou Xin dan menggunakan langkah 9 naga yang menginjak surga untuk berlari dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya seperti aliran cahaya, tapi dia membawa seseorang dan kecepatannya terpengaruh. Penatua itu menyusulnya dengan sangat cepat. Orang tua itu melayangkan pukulan dan kekuatan tinju berwarna merah darah dikirim terbang ke arah Luming. Di tengah jalan, seseorang mencoba menghentikannya, namun dia langsung dihantam menjadi debu oleh kekuatan tinju. Kaisar Naga Abadi Chapter 1043 Bahasa Indonesia. 1043 lolos dari bahaya, tiba di keluarga Zhou. Luming melepaskan Zhou Xin dan melepaskan kekuatan naganya. Dia mengedarkan teknik surga penekan penjara secara maksimal dan melancarkan pukulan. Ledakan. Ketika kedua tinju bertemu, tubuh Luming gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Ki dan darah di tubuhnya sedang kacau. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan mengeluarkan seteguk darah. Orang tua ini terlalu kuat. Dia berada di alam dewa spiritual tingkat kedua,
yang beberapa kali lebih kuat dari tingkat pertama. Lu Ming mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi secara maksimal dan nyaris tidak berhasil menahan pukulannya. Namun, dia masih terluka. Ketika tetua itu melihat bahwa Lu Ming, seekor semut dengan lingkaran besar alam embrio roh, benar-benar dapat menahan pukulannya dan tidak mati, dia terkejut. Dia sedikit linglung dan tidak terus menyerang sejenak. Pada saat yang sama, inti penting dalam batu dimensional mengalir ke tubuh Lu Ming. Dia menarik Zhou Xin dan menggunakan 9 langkah-langkah naga untuk berlari ke depan. Zhou Xin telah memberinya batu giok ungu yang berisi batu Nanyuan saat itu. Sekarang mereka dalam bahaya, bagaimana Lu Ming bisa meninggalkannya begitu saja? Keduanya pergi dalam sekejap. Saat itulah orang tua itu bereaksi. Niat membunuhnya meledak saat dia dengan marah berteriak, "Kamu pikir kamu mau pergi kemana?" Ia mengejar Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Bus, bus. Di depan mereka, ahli aula berdarah dingin juga menyerang Lu Ming. Serangan mereka menyelimuti mereka berdua. Ini adalah serangan dari seorang ahli di alam embrio roh yang sempurna. Lu Ming tidak takut sendirian. Namun, dia membawa Zhou Xin bersamanya. Lu Ming ingin melancarkan serangan untuk membantu Zhou Xin memblokir serangan tersebut. Kalau begitu, kecepatannya akan diperlambat. Di belakangnya, lelaki tua itu mengejarnya dengan kecepatan ekstrim. "Serahkan cincin penyimpananmu dan aku akan melepaskanmu." Orang tua itu meraung. Zhou Xin mengertakkan gigi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran, tapi sepertinya dia tidak punya niat untuk menyerahkan cincin penyimpanannya. "Lupakan saja, aku akan mengambil risiko." Mata Lu Ming berkedip dan sebuah suara memasuki telinga Zhou Xin. "Jangan melawan." Suara Lu Ming terdengar dan Zhou Xin mengangguk. Kemudian, cahaya melintas di antara alis Lu Ming dan diagram gunung dan sungai muncul. Dia menggulung Zhou Xin dan membawanya ke dalam diagram gunung dan sungai. Bus, hanya Lu Ming yang tersisa. Kecepatannya meningkat tajam, dan ahli aula berdarah dingin dengan embrio roh sempurna meledak berkeping-keping saat Lu Ming bergegas melewatinya. Lu Ming menggunakan 9 langkah-langkah naga dan bergerak seperti aliran cahaya. Untuk sesaat, si penatua tidak dapat menyusulnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Siapa pemuda ini? Orang tua itu kaget. Dia mencoba yang terbaik untuk mengejar Lu Ming, tetapi dia menyadari bahwa Lu Ming semakin menjauh. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Lu Ming bergegas ke pegunungan di sampingnya. Ada binatang buas menakutkan yang bercokol di pegunungan. Tidak lama setelah Lu Ming menyerbu masuk, dia bertemu dengan beberapa binatang buas dari alam embrio roh, yang semuanya dia lewati. Di belakangnya, tetua Hall berdarah dingin masih mengejar. Lu Ming hanya bisa berlari secepat yang dia bisa. Mengaum, seekor harimau hitam besar muncul. Tingginya lebih dari 10 meter, seperti gunung kecil, dan aura menakutkan menyebar. Dengan suara gemuruh yang keras, awan di langit meledak. Ini adalah binatang buas yang sangat kuat yang memiliki garis keturunan binatang dewa. Namun, ia tidak mau berubah menjadi bentuk manusia dan bersembunyi di pegunungan dalam dan hutan tua. Ketika dia melihat Lu Ming dan tetua Hall yang berdarah dingin, matanya bersinar dengan keganasan. Dia meraung dan mencakar Lu Ming. Lu Ming memblokirnya dengan diagram gunung dan sungai dan melayangkan pukulan. Namun, dia tetap terlempar oleh telapak tangan macan hitam dan memecahkan puluhan batu besar. Namun, target macan hitam jelas bukan Lu Ming, melainkan lelaki tua itu. Karena lelaki tua itu merupakan ancaman yang kuat terhadap macan hitam dan aura Lu Ming lemah, macan hitam tidak dapat mengganggunya setelah menamparkan dan menerkam lelaki tua itu. Tiba-tiba, macan hitam dan lelaki tua itu mulai berkelahi, dan lelaki tua itu tertindas. Tidak jauh dari situ, sebuah batu meledak dan Lu Ming bergegas keluar. Dalam sekejap, dia meninggalkan tempat itu dan pergi jauh dengan kecepatan tinggi. Brengsek, tetua Hall yang berdarah dingin berteriak, tapi dia tidak berdaya. Ditekan oleh macan hitam, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri saat dia melihat Lu Ming pergi. Harimau hitam ini sangat kuat. Lu Ming menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Ia sempat ditampar macan hitam dan mengalami luka serius. Namun, layak untuk menyingkirkan tetua Hall yang berdarah dingin itu. Selanjutnya,
Lu Ming sedikit melambat dan menahan auranya. Dia memfokuskan pikirannya dan merasakan dengan cermat. Jika dia merasakan aura yang kuat, Lu Ming akan mengitarinya. Lu Ming menghabiskan 1 hari penuh untuk melintasi pegunungan. Setelah melintasi pegunungan, Lu Ming tidak berhenti. Dia naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang beberapa juta mil, Lu Ming berhenti di tepi sungai kecil. Dia mandi di sungai dan berganti pakaian. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Meskipun dia terluka, itu semua adalah luka fisik. Sekarang tubuh fisiknya kuat, luka-luka ini sembuh dalam waktu kurang dari setengah hari. Lu Ming menghela nafas lega. Dia melambaikan tangannya dan Zhou Xin muncul. Saat Zhou Xin muncul, dia mengamati sekelilingnya dengan waspada. Ketika dia melihat Lu Ming sendirian, dia menghela nafas lega. Jangan khawatir, Nona Zhou. Kita sudah jauh dari pegunungan itu. Kata Lu Ming. Saya, Zhou Xin, ingin berterima kasih kepada Tuan Muda Lu karena telah menyelamatkan saya sekali lagi. Saya sangat berterima kasih. Zhou Xin membungkuk kepada Lu Ming dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sama-sama, Nona Zhou. Saat itu, kamu memberiku batu giok ungu yang kamu incar. Karena aku melihatmu dalam bahaya, sudah sewajarnya aku membantumu. Di mana pelayanmu? Lu Ming tersenyum dan bertanya. Saat itu, Zhou Xin memiliki pelayan dan penjaga di sisinya. Sekarang, tidak satupun dari mereka terlihat. Mata Zhou Xin memerah saat dia berkata, mereka semua mati. Oh, Lu Ming tidak banyak bicara. Dia merenung sejenak dan berkata, Nona Zhou, di mana Anda tinggal? Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengirimmu kembali? Saya dari keluarga Zhou di Gunung Yangu. Saya baru saja akan mengundang Anda ke keluarga Zhou saya sebagai tamu. Jawab Zhou Xin. Sepanjang gusan, Lu Ming merenung sejenak. Sebelumnya, dia telah membeli peta benua tengah dan memiliki gambaran kasar tentang arah sepanjang gusan. Itu juga ke barat dan tidak akan berlawanan dengan arah yang ingin dituju Lu Ming. Baiklah, kalau begitu aku ikut denganmu. Lu Ming mengangguk. Zhou Xin sangat gembira. Keduanya naik ke udara dan meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa juta mil, mereka tiba di sebuah faksi kecil dengan formasi teleportasi. Di sisi gunung ini, aula berdarah dingin tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan formasi teleportasi orang lain, karena sisi ini sudah menjadi milik benteng elang langit. Keduanya mengambil formasi teleportasi dan melintasi jarak ratusan juta mil, yang setara dengan jarak puluhan wilayah besar di timur tandus. Kemudian, mereka terbang selama 2 hari lagi sebelum tiba di Gunung Yangu. Tidak banyak tanaman di gunung itu karena dipenuhi dengan ki spiritual tipe api. Tanaman di sini semuanya berjenis api dan jumlahnya sangat sedikit. Gunung Yangu adalah wilayah klan Zhou. Dalam perjalanan, Lu Ming mengetahui bahwa keluarga Zhou bukanlah kekuatan besar. Tidak banyak ahli alam dewa spiritual di keluarga Zhou, dan mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Nona sudah kembali. Begitu mereka memasuki sekitar Gunung Yangu, seseorang bersorak. Jadi, kamu adalah nona muda dari keluarga Zhou. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ayah saya adalah kepala keluarga Zhou. Dia hanya kekuatan kecil. Tuan Muda Lu, tolong jangan menertawakanku. Zhou Xin mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Siner. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya keluar untuk menyambutnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1044 Bahasa Indonesia. 1044 Bab 1044 Konspirasi, Krisis. Ayah, Zhou Xin sangat gembira dan terbang. Ayah, ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan Muda Lu, Lu Shaoxing. Ini semua berkat Tuan Muda Lu sehingga aku bisa hidup kembali untuk bertemu denganmu. Zhou Xin menarik pria parubaya itu ke samping dan memperkenalkannya pada Lu Ming. Junior Lu Shaoxing menyapa kepala keluarga Lu. Lu Ming maju dan menangkupkan tinjunya. Haha, Tuan Muda Lu, kamu terlalu baik. Anda menyelamatkan putri saya, jadi Anda adalah dermawan keluarga Zhou. Ayo, kita masuk dulu. Anda pasti kesulitan datang ke sini. Istirahat dulu. Besok, saya akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan jamuan makan untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Lu. Pemimpin klan dari klan Zhou berkata dengan sopan. Kepala keluarga Zhou terlalu sopan. Lu Ming menangkupkan tinjunya.
Kelompok mereka masuk ke kediaman Zhou. Keluarga Zhou sangat besar, dan ada istana, paviliun, ruang budidaya, dan ruang pelatihan yang dibangun di antara puncaknya. Udara dipenuhi dengan ki spiritual tipe api yang padat. Jelas sekali bahwa keluarga Zhou sedang mengembangkan teknik budidaya tipe api. Setelah memasuki kediaman keluarga Zhou, mereka dengan cepat mengatur halaman yang elegan untuk tempat tinggal Lu Ming. Di dalam kamar, Lu Ming duduk bersila. Ini adalah tempat yang bagus untuk memahami konsep api. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai memahami alam maksud. Setelah periode kultivasi ini, mentalitasnya meningkat. Namun, selain mentalitas air, mentalitas lainnya belum menembus ke tingkat keempat. Walaupun kekuatan angin, api, dan petir hampir mencapai level 4, namun kekuatan tersebut masih kurang dan belum berhasil menembusnya. Di kamar kepala keluarga Zhou, Zhou Xin berdiri di depannya. Saat ini, mata kepala keluarga Zhou dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memandang Zhou Xin dan berkata, "Siner, apakah kamu benar-benar mendapatkan harta itu?" "Ayah, aku sudah mendapatkannya." Zhou Xin juga bersemangat. Telapak tangannya bersinar dan sebuah kotak giok muncul. Dia menyerahkannya kepada kepala keluarga Zhou. Pemimpin klan Zhou mengambil kotak giok itu dengan tangan gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka kotak giok itu. Ada token giok di dalamnya. Pemimpin klan Zhou mengeluarkan token giok dan memindai isi token giok dengan pikirannya. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai bergetar dan dia menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Itu benar, itu benar. Itu adalah harta karun tertinggi, harta karun tertinggi. Seperti yang tertulis dalam catatan kuno. Dengan itu, keluarga Zhou memiliki harapan untuk bangkit kembali. Haha. Pemimpin klan Zhou tidak bisa menahan tawa. Tapi ayah, materi di dalamnya tidak mudah ditemukan. Jawab Zhou Xin. Pemimpin klan Zhou menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, ya, memang tidak mudah mencari bahannya, tapi selalu ada harapan jika kita pelan-pelan. Ngomong-ngomong, Siner, bagaimana kamu bisa lolos? Saya telah menerima berita bahwa Hall yang berdarah dingin telah mengerahkan kekuatan besar kali ini. Apakah kamu benar-benar mengandalkan anak Lu itu untuk menyelamatkanmu? Petik 2. Zhou Xin mengangguk, memang, aku berhasil melarikan diri hanya karena Lu Shaoxing menyelamatkanku. Lu Shaoxing adalah favorit surga yang tiada taranya. Kudengar bahkan murid darah Luo pun kalah darinya. Apa? Bahkan darah Luo Zi dikalahkan olehnya. Lu Shaoxing. Kepala keluarga Zhou terkejut dan tidak percaya. Dia belum pernah mendengar nama Lu Shaoxing sebelumnya. Pemimpin klan Zhou kemudian bertanya, siapa Lu Shaoxing ini? Bahkan jika dia memiliki bakat yang tiada taranya, aku khawatir akan sulit baginya untuk menyelamatkanmu dari Hall yang berdarah dingin. Ayah, seperti ini. Zhou Xin kemudian memberitahunya semua informasi yang dia dengar tentang Lu Ming dan bagaimana dia menyelamatkannya. Apa? Harta karun gua surga. Maksudmu Lu Shaoxing memiliki harta karun gua surga? Setelah mendengarkan penjelasan Zhou Xin, mata kepala keluarga Zhou melebar karena terkejut. Matanya bersinar dengan nyala api yang sangat panas. Benar, itu pasti harta karun surga. Ini adalah alam semesta tersendiri, dan makhluk hidup dapat hidup di dalamnya. Itu membentang sejauh 100.000 mil, persis sama dengan harta karun surgawi yang legendaris. Zhou Xin yakin. Dia terkejut ketika Lu Ming pertama kali memasukkannya ke dalam diagram gunung dan sungai. Harta karun gua surga. Harta karun gua surga. Api di mata pemimpin klan Zhou semakin membesar. Dia kemudian bertanya, Siner, menurutmu Lu Shaoxing berasal dari pasukan tuan yang mana? Ya, itulah yang dikatakan Lu Shaoxing kepada orang lain. Jawab Zhou Xin. Bagus, itu bagus. Niat membunuh melintas di mata pemimpin klan Zhou. Ayah, apa yang kamu lakukan? Zhou Xin terkejut. Siner, seperti yang Anda tahu, puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Zhou kami juga melahirkan seorang seniman bela diri tertinggi dan merupakan kekuatan terkuat kedua setelah para penguasa. Namun, kita belum menjadi seperti sekarang ini. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan hancur di benua tengah. Tidak cukup hanya mengandalkan harta karun itu saja. Bahannya terlalu sulit ditemukan. Namun, Lu Shaoxing sebenarnya memiliki harta karun gua surga. Dia pasti mendapat peluang besar.
Dia sangat kuat di usia yang begitu muda. Teknik budidaya, teknik seni bela diri, keterampilan rahasia, dan bahkan harta karun lainnya sungguh menakjubkan. Jika semua yang dia miliki adalah milik keluarga Zhou, dengan harta itu, keluarga Zhou akan memiliki peluang untuk bangkit. Pemimpin klan Zhou berkata dengan dingin, matanya dipenuhi antisipasi. Ayah, apakah kamu ingin membunuh Lu Shaoxing? Zhou Xin berkata dengan suara gemetar. Tidak, kami akan menjatuhkannya terlebih dahulu dan menyegel semua budidayanya. Lalu, kami akan memaksanya untuk menyerahkan harta karun gua surga dan semua hartanya. Dia akan memberitahu kita rahasianya, dan kemudian kita akan membunuhnya. Bagaimanapun, harta karun yang sama pentingnya dengan harta gua surga pasti disimpan di lautan kesadarannya. Kita tidak akan bisa mengeluarkannya jika kita membunuhnya. Tatapan pemimpin klan Zhou sangat dingin, dan suaranya bahkan lebih dingin. Zhou Xin menggigil dan berkata dengan suara gemetar, tetapi ayah, Lu Shaoxing telah menyelamatkan hidupku. Dia telah menyelamatkanku 2 kali. Aku tidak tega memperlakukannya seperti ini. Konyol. Pemimpin klan dari klan Zhou melambaikan lengan bajunya dan mencaci maki, jadi bagaimana jika dia menyelamatkanmu? Dunia ini kejam. Jika Anda ragu-ragu dan metode Anda tidak cukup kejam, Anda tidak akan bisa bangkit. Cepat atau lambat kamu akan mati di tangan orang lain. Mereka yang melakukan hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Selama kita mendapatkan rahasia dan harta karun Lu Shaoxing, keluarga Zhou kita akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Apakah Anda ingin melihat keluarga Zhou kami jatuh selamanya? Ada satu hal lagi. Anda bertemu Lu Shaoxing di kebun ramuan kuno, dan kemudian Anda dikelilingi oleh aula berdarah dingin. Anda mempertaruhkan hidup Anda dan tidak menyerahkan cincin penyimpanan Anda. Tidakkah menurutmu Lu Shaoxing akan curiga? Jika berita ini tersebar dan hall yang berdarah dingin mendatangi kita, keluarga Zhou akan hancur. Jadi apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan Lu Shaoxing hidup. Kepala keluarga Zhou menatap Zhou Xin dengan matanya yang cerah. Di bawah tatapannya, Zhou Xin bimbang. Ayah, Sinner akan mendengarkanmu. Dia menghela nafas. Itu lebih seperti itu. Bagaimana kalau begini, kita akan mengadakan jamuan makan untuknya besok. Saya akan menambahkan bubuk kingming ke dalam makanan dan anggur. Obat ini tidak berwarna dan tidak berasa. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi Anda tidak akan dapat merasakannya. Setelah Anda mengambilnya, Anda tidak akan dapat menggunakan esensi sejati Anda. Lu Shaoxing ini sangat mengkhawatirkanmu. Saya kira dia tertarik pada Anda dan tidak akan mewaspadai Anda. Saat dia mengambil bubuk kejelasan, dia akan berada di bawah kekuasaan kita. Pemimpin klan Zhou tampak percaya diri. Ayah, Lu Shaoxing bukanlah masalah kecil. Satu jenis bubuk kejernihan saja mungkin tidak cukup untuk menjamin keamanan kita. Kita tidak boleh lengah terhadap keajaiban seperti dia. Jawab Zhou Xin. Itu benar. Kamu benar. Saya ceroboh. Saya akan melaporkan hal ini kepada kepala keluarga dan memintanya keluar dari pengasingan. Bahkan jika terjadi kesalahan, sang patriark dapat dengan mudah menekan Lu Shaoxing. Pemimpin klan dari klan Zhou mengangguk. Kaisar Naga Abadi Chapter 1045 Bahasa Indonesia. 1045 Ambil tindakan, orang celaka yang tidak tahu berterima kasih. Ayah dan putrinya berdiskusi lebih lama sebelum Zhou Xin meninggalkan ruangan. Melihat bulan cerah di langit, Zhou Xin menghela nafas. Lu Shaoxing, saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Anda semua adalah favorit surga yang tiada taranya dengan peluang besar dan posisi tinggi. Namun, kami bukanlah yang paling berbakat. Jika kita ingin bangkit, kita harus menggunakan beberapa trik. Bagaimana kami bisa dibandingkan dengan Anda? Petik 2. Zhou Xin bergumam pada dirinya sendiri dan perlahan, matanya menjadi bertekad. Malam berlalu dengan cepat. Sore berikutnya, suara Zhou Xin terdengar dari luar pintu rumah Luming. Tuan Muda Lu, Zhou Xin memanggil dengan lembut. Luming mengakhiri kultivasinya dan membuka pintu. Dia melihat Zhou Xin berdiri di depan pintu. Hari ini, Zhou Xin telah berdandan dan tampak seperti bunga teratai yang muncul dari air. Sejujurnya, Zhou Xin adalah kecantikan yang langka dan banyak pria akan tergerak olehnya. Namun, Luming telah melihat terlalu banyak wanita cantik. Xian Yanxing,
Jing Conling, dan Dewi Tan Xiang semuanya sangat cantik. Qiu Yue dan Mulan juga langka di dunia. Zhou Xin tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, Zhou Xin sangat biasa di mata Lu Ming. Nona Zhou, Lu Ming tersenyum tipis. Tuan Muda Lu, ayahku telah menyiapkan jamuan makan sebagai ucapan terima kasih. Zhou Xin tersenyum. Kamu terlalu baik, pemimpin klan Zhou. Ayo pergi. Lu Ming tersenyum. Dia kemudian mengikuti Zhou Xin keluar. Segera, mereka tiba di halaman utama kediaman kepala klan-klan Zhou. Hahaha, Tuan Muda Lu, kamu di sini. Silakan. Begitu Lu Ming tiba, tuan keluarga Zhou maju untuk menyambutnya. Ada dua orang tua di sampingnya. Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan menyadari bahwa kedua tetua itu memiliki aura yang kuat. Mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Namun, dia tidak boleh terlalu kuat. Dia seharusnya berada di alam dewa spiritual tingkat pertama. Tuan keluarga Zhou jelas lebih kuat. Lu Ming menduga bahwa guru keluarga Zhou mungkin berada di alam dewa spiritual tingkat kedua. Kepala keluarga Zhou terlalu sopan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berjalan ke halaman bersama tuan keluarga Zhou dan yang lainnya. Halamannya sudah dipenuhi dengan anggur berkualitas dan makanan lezat. Itu sangat mewah. Hidangannya tidak biasa. Ada urat naga, sayap burung petir, lobster api berumur 1000 tahun, dan sebagainya. Itu semua adalah makanan lezat yang langka. Jika sering dimakan, akan sangat bermanfaat bagi budidaya seorang seniman bela diri. Harganya sangat mahal, dan orang biasa tidak akan bisa melihatnya sepanjang hidup mereka. Semua orang duduk dan Zhou Xin menuangkan anggur untuk semua orang. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, Tuan Muda Lu, Zhou Xin bersulang untukmu. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Haha, Nona Zhou, pemimpin klan Zhou, kamu terlalu sopan. Lu Ming tersenyum. Ayah dan anak perempuan dari keluarga Zhou terlalu sopan. Lu Ming merasa sedikit malu. Lu Ming mengambil segelas anggur. Dia tidak merasa ada yang salah dan kemudian meminum semuanya sekaligus. Melihat Lu Ming meminum anggur berkualitas, kepala keluarga Zhou dan kedua tetua sangat gembira. Mata Zhou Xin dipenuhi rasa kasihan, tapi dengan cepat digantikan oleh tekad. Anggur yang enak. Lu Ming meminumnya dan berseru kagum. Dia sepertinya masih tidak menyadari sesuatu yang aneh. Haha, karena Tuan Muda Lu menganggap itu anggur yang enak, maka minumlah lagi. Pemimpin klan dari klan Zhou tertawa. Anggurnya enak, tapi sayang sekali sudah diracuni, jadi tidak enak lagi. Lu Ming tiba-tiba berkata, apa? Pemimpin klan Zhou dan yang lainnya sedikit terkejut. Membunuh. Lu Ming tiba-tiba meraung. Kekuatan naganya meledak dan dia memukul salah satu tetua dengan telapak tangannya. Tetua itu tertangkap basah oleh telapak tangan ini. Dia tidak bisa membela diri tepat waktu dan terkena telapak tangan Lu Ming. Dengan teriakan, tubuh lelaki tua itu terkoyak-koyak. Brengsek, kamu mendekati kematian. Pemimpin klan-klan Zhou berteriak. Seorang tetua di alam dewa spiritual terbunuh dalam sekejap. Hatinya hampir berdarah. Hanya ada sedikit keberadaan alam dewa spiritual di klan Zhou. Mereka telah terakumulasi selama ribuan tahun, dan sekarang salah satunya telah mati. Ledakan. Aura kekerasan meledak dari pemimpin klan-klan Zhou dan dia melemparkan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Telapak tangan itu begitu kuat hingga mampu merobohkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan. Langit dan bumi berguncang, dan meja serta piring di atasnya langsung berubah menjadi bubuk halus. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Ini adalah kekuatan alam dewa spiritual tingkat kedua. Lu Ming memanfaatkan situasi ini dan menyerang dengan telapak tangannya, yang bertabrakan dengan telapak tangan tuan keluarga Zhou. Kekuatan yang menghancurkan bumi menyembur keluar. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terlempar. Dia mengambil lebih dari 10 langkah di tanah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebuah lubang besar meledak dan tanah berguncang terus-menerus. Kekuatan yang sangat kuat, ayo pergi. Lu Ming tidak ragu sama sekali. Dia mengambil satu langkah ke depan dan seluruh gunung berguncang hebat. Kekuatan yang menakutkan meledak dan gunung itu akan meledak. Jika bukan karena puncak utama keluarga Zhou terdapat orang-orang yang menuliskan formasi, mereka akan meledak. Tubuh Lu Ming membubung ke langit. Tetaplah di sini.
Pemimpin klan dari klan Zhou dan lelaki tua lainnya melayang ke langit. Serangan mengerikan mereka ditujukan pada Lu Ming. Aku akan menghancurkannya. Dandan bergegas keluar, keempat anggota tubuhnya ditarik ke dalam cangkang kura-kura, dan menghantam pemimpin klan Zhou. Ledakan. Kepala keluarga Zhou membenturkan telapak tangannya ke cangkang kura-kura, membuat Dandan terbang. Namun, dengan penundaan ini, Lu Ming sudah melayang ke langit dan siap menggunakan langkah 9 naga untuk melarikan diri. Ledakan. Di atas kepala Lu Ming, kekuatan yang sangat besar, menakutkan, dan tak terhentikan meletus dan menimpa tubuh Lu Ming. Seolah-olah dia baru saja dihantam oleh gunung dewa kuno. Dia jatuh seperti bola meriam dan menabrak tanah, menciptakan lubang besar. Lu Ming berlutut dengan satu kaki di tanah. Wajahnya pucat dan dia terus batuk darah. Di langit, seorang tetua berambut putih muncul. Aura di tubuhnya sangat menakutkan, luas, dan tak terduga. Orang tua inilah yang mengirim Lu Ming terbang dengan satu telapak tangan. Dandan ingin melarikan diri, tetapi lelaki tua itu melambaikan tangannya dan mengembunkan telapak tangan yang besar, menutupi langit dan matahari, dan meraih Dandan. Alam dewa spiritual tingkat 4 ke atas. Hati Lu Ming mencelos. Budidaya tetua itu pasti telah mencapai alam dewa spiritual tingkat keempat atau bahkan lebih tinggi. Dia tidak menyangka keluarga Zhou memiliki keberadaan yang begitu kuat. Lu Ming kemudian menoleh untuk melihat Zhou Xin. Matanya dingin saat dia berteriak, "Kenapa?" Lu Ming tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka keluarga Zhou akan menyerangnya. Lu Shaoxing, serahkan harta karun gua surgamu dan teknik seni bela diri yang telah kamu kembangkan. Ceritakan rahasia kekuatanmu. Jangan bilang itu karena bakat. Jika favorit surga ingin bangkit, bakat adalah salah satu aspeknya, tetapi keberuntungan adalah aspek lainnya. Pemimpin klan keluarga Zhou menghampiri Lu Ming dan berkata dengan dingin. Hahaha, begitu. Lu Ming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menyadari bahwa keluarga Zhou menginginkan diagram gunung dan sungai serta beberapa harta karun lainnya. Tidak tahu berterima kasih, orang-orang dari keluarga Zhou adalah sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia telah menyelamatkan Zhou Xin 2 kali, tetapi keluarga Zhou menyerangnya dalam sekejap dan ingin menghadapinya. Betapa konyolnya ini. Mata Zhou Xin bersinar dengan sedikit rasa kasihan, tapi dia mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Mengaum. Raungan naga terdengar dan 9 garis keturunan naga muncul. Lu Ming berubah menjadi 9 naga dan melayang ke langit. 9 naga, sebenarnya itu adalah garis keturunan dari 9 naga. Petik 2. Kepala keluarga Zhou dan tetua keluarga Zhou berseru serempak. Mereka sangat terkejut. Kaisar Naga Abadi Chapter 1046 Bahasa Indonesia. 1046 terjebak. Kamu tidak akan bisa pergi hari ini, jadi tetaplah di sini. Tetua keluarga Zhou melolong panjang. Auranya seperti pilar yang menjulang tinggi ke langit, mengguncang dunia. Dia memukul telapak tangan sebesar gunung, menghalangi jalan mundur Lu Ming. Telapak tangan itu mendarat di 9 naga. Lu Ming meledak dengan seluruh kekuatannya. 7 aliran energi naga, 5 jenis konsep, dan teknik surga penekan penjara juga dilepaskan secara ekstrim. Dengan 9 langkah berturut-turut, Lu Ming melancarkan serangan puncak. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan raksasa tetua keluarga Zhou mulai bergetar. Wajah tetua keluarga Zhou sangat serius, dia menghela nafas, embrio roh yang sempurna sebenarnya sangat kuat. Ini sungguh menakutkan. Karena kami sudah menyinggung orang ini, kami sama sekali tidak bisa membiarkan dia pergi. Kepala keluarga Zhou dan tetua lainnya juga terkejut. Tetua keluarga Zhou adalah eksistensi di alam dewa spiritual tingkat keempat, tetapi dia masih menghela nafas. Benar-benar mengejutkan. Ledakan. Aura tetua keluarga Zhou menjadi lebih kuat dan kekuatan telapak tangannya meledak. Bang! Bang! 9 naga itu terus meledak dan kemudian roboh. Sosok Lu Ming muncul kembali dan dia jatuh ke tanah, batuk darah. Tetua keluarga Zhou terlalu kuat. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, masih sulit baginya untuk melarikan diri. Bus! Tetua keluarga Zhou muncul di depan Lu Ming dan mengarahkan jarinya ke arahnya. Lu Ming tidak bisa menghentikannya sama sekali. Puff! Puff! Aliran kekuatan jari meresap ke dalam tubuh Lu Ming dan inti esensial yang agung melonjak, menyegel semua inti esensial Lu Ming.
Lu Ming tidak dapat memobilisasi inti penting apapun. Bus, sebuah pagoda kecil terbang keluar dari glabella kepala keluarga Zhou. Pagoda kecil itu mengembang dengan cepat dan melayang di atas kepala Lu Ming. Itu menyebarkan sinar cahaya yang memasuki tubuh Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming merasa bahwa dia tidak hanya tidak dapat mengedarkan inti esensialnya, tetapi bahkan rune niat pun tersegel. Dia bahkan tidak bisa menggunakan niatnya. Saya sudah menyegel bocah ini dengan pagoda penyegel esensi. Baik itu esensi sejati, garis keturunan, atau alam niat, dia tidak dapat menggunakannya. Dia tidak bisa melarikan diri. Kata sesepuh keluarga Zhou. Salah satu tangannya ditutupi cahaya dan disegel di dalamnya. Kamu pencuri kecil, cepat lepaskan aku, kalau tidak aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman di masa depan. Keempat anggota badan Dandan ditarik ke dalam cangkang penyu, dan terdengar suara dari cangkang penyu. Binatang iblis kecil, kamu sedang mencari kematian. Tetua keluarga Zhou memarahi. Dia menggunakan energi aslinya dan meremasnya, ingin menghancurkannya. Namun di saat berikutnya, ekspresi tetua keluarga Zhou berubah. Ia menyadari bahwa Dandan tidak bergerak sama sekali. Hahaha, Pak Tua, kamu ingin membunuhku dengan kekuatanmu yang menyedihkan. Teruslah bermimpi. Biar ku beritahu padamu, biarkan aku pergi sekarang, dan biarkan anak itu pergi juga. Kalau tidak, saat aku menunjukkan kekuatanku, kamu akan mati. Dandan tertawa dan berteriak. Dandan telah meminum banyak ramuan roh baru-baru ini dan telah pulih dengan pesat. Wajah tetua keluarga Zhou memerah. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan kura-kura kecil, jadi dia berkata dengan dingin, aku akan memurnikanmu sebentar lagi. Kemudian, dia melihat ke arah pemimpin klan dari klan Zhou dan berkata, anak ini telah ditindas. Dia pasti punya rahasia besar. Aku serahkan sisanya padamu. Dengan itu, tetua keluarga Zhou melangkah ke udara dan pergi. Lu Shaoxing, kamu berada di tangan kami sekarang. Serahkan harta karun gua surga dan teknik budidayamu. Pemimpin klan dari klan Zhou memandang Lu Ming. Hehe, jika kamu ingin membunuh, bunuh saja. Tatapan Lu Ming sangat dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke kepala keluarga Zhou, Zhou Xin, dan tetua lainnya, menyebabkan mereka menggigil. Hah! Ketua klan-klan Zhou mendengus dingin. Dia mengulurkan tangan dan menyedot cincin penyimpanan di jari Lu Ming ke tangannya. Dia mengamati cincin penyimpanan dengan pikirannya dan setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan dia tampak mengerikan. Ada banyak barang di dalam ring penyimpanan, tapi tidak terlalu berharga. Tidak ada sesuatu pun yang langka atau berharga yang dapat menggerakkannya. Lu Ming mencibir. Sebagian besar harta berharganya disimpan di salah satu puncak gunung dalam diagram gunung dan sungai. Dia telah menyiapkan formasi peralihan ilusi realitas di gunung ini. Tidak ada yang bisa menemukannya kecuali Lu Ming. Berbahaya untuk menjelajah keluar. Dia takut harta karun itu tidak akan jatuh ke tangan orang lain jika suatu saat dia menghadapi bahaya. Lu Shaoxing, serahkan harta karun gua surga, atau aku akan membuatmu berharap kamu mati. Mata pemimpin klan Zhou bersinar dengan niat membunuh. Hehe, Lu Ming mencibir, tatapannya menjadi lebih dingin. Jika aku keluar dari ini suatu hari nanti, aku pasti akan memusnahkan seluruh keluarga Zhou. Kamu tidak akan mempunyai kesempatan. Pemimpin klan keluarga Zhou berkata dengan dingin. Inti esensialnya menyebar dan membentuk pita, membawa Lu Ming saat dia melangkah ke udara. Zhou Xin dan lelaki tua lainnya mengikuti. Segera, kepala keluarga Zhou membawa Lu Ming ke sebuah gua dan masuk. Gua itu miring ke bawah, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Lu Ming merasa saat dia masuk semakin dalam, suhu di sekitarnya semakin tinggi, membuatnya merasa panas di sekujur tubuhnya. Orang-orang dari keluarga Zhou mencoba menggunakan esensi vital mereka untuk melawan, tetapi Lu Ming tidak bisa. Suhu yang mengerikan mempengaruhi tubuhnya secara langsung, menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk. Namun, Lu Ming bahkan tidak mengerutkan kening. Dia membiarkan pemimpin klan keluarga Zhou untuk memimpin. Mereka berjalan selama setengah jam sebelum mencapai akhir. Mereka berada di gua bawah tanah yang besar. Mereka berdiri di tebing dan melihat ke depan. Di bawah mereka ada lava ungu merah yang tak ada habisnya. Suhu di sini sangat tinggi. Permukaan tubuh Lu Ming memerah dan dia merasakan sakit yang menusuk. Mengingat kekuatan fisik Lu Ming saat ini,
bahkan jika api biasa membakarnya, api itu tidak akan mampu membakar sehelai rambut pun di tubuhnya. Jelas sekali, lahar dan api di sini luar biasa dan suhunya sangat tinggi. Suhu lahar di sini 100 kali lebih tinggi dibandingkan lahar biasa. Lu Ming tidak hanya merasakan sakit di tubuhnya, tetapi darah di tubuhnya juga mendidih. Dia merasa seolah jiwanya terkoyak dan ada gelombang rasa sakit yang luar biasa. Api bumi yang membakar dewa. Lu Ming mengerutkan kening. Dia mengenali nyala api itu. Lu Shaoxing, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Kamu orang yang cerdas. Jika kamu menyerahkannya, aku akan memberimu kematian cepat. Kalau tidak, kamu harus menikmati rasa api bumi yang membakar dewa ini. Pemimpin klan dari klan Zhou berkata dengan dingin. Namun, satu-satunya tanggapan yang dia dapatkan adalah senyuman dingin menghina Lu Ming. Jika kamu begitu keras kepala, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan dorongan kekuatan telapak tangan, tubuh Lu Ming jatuh ke arah lahar dan kebetulan melayang di atas lahar. Api merah keunguan yang menakutkan melonjak dan menyelimuti Lu Ming. Suhu yang mengerikan meresap ke dalam tubuh Lu Ming dan mulai terbakar. Gelombang rasa sakit yang tak terbayangkan menenggelamkan Lu Ming, tidak hanya tubuh fisiknya tetapi juga jiwanya. Sakit yang tak terbayangkan. Bahkan dengan kebijaksanaan Lu Ming, dia mengerang tertahan dan berkeringat dingin. Namun, keringat dingin langsung menguap begitu muncul. Lu Ming terengah-engah, mengertakkan gigi dan bertahan. Dia pernah menginjak tangga prasasti Raja Surgawi dan menderita serangan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya telah menembus jiwanya dan juga sangat menyakitkan. Demikian pula, dia telah mengembangkan teknik kembar terlarang dan jiwanya harus dipecah menjadi dua. Itu juga merupakan rasa sakit yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, daya tahan Lu Ming lebih baik dari orang biasa. Dia mengatur napasnya dan menenangkan dirinya. Mata pemimpin klan Zhou mulai menjadi dingin, tapi perlahan, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Lu Ming benar-benar menahannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1047 Bahasa Indonesia 1047 garis darah ketiga, terbangun. Dalam imajinasinya, Lu Ming akan mengaum, meratap, menjerit, dan memohon belas kasihan. Namun, dia tidak melihat semua itu. Dia sangat jelas tentang betapa mengerikannya nyala api dewa yang membakar bumi. Dia telah membawa banyak orang yang telah menyinggung perasaannya di masa lalu, dan tidak satupun dari mereka dapat bertahan selama 5 menit. Mereka semua berteriak dan memohon ampun. Bahkan ada pula yang mendambakan kematian, karena berada di dalam api dewa pembakaran bumi lebih buruk dari kematian. Tapi sekarang, lebih dari 10 menit telah berlalu dan Lu Ming sedang duduk bersila dengan tenang di atas lahar seolah-olah dia sedang duduk di tempat biasa. Anak ini terlalu mengejutkan. Dia monster yang menakutkan. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini hidup-hidup. Hati pemimpin klan Zhou sedikit bergetar. Ayah, aku akan kembali dulu. Zhou Xin berbicara dari samping. Matanya dipenuhi rasa kasihan. Baiklah, kamu boleh pergi dulu, kata pemimpin klan Zhou. Zhou Xin melirik Lu Ming sebelum dia berbalik dan pergi. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menanggung ini. Mata kepala keluarga Zhou dingin saat dia membentuk segel dengan tangannya. Pagoda penyegel esensi bergetar dan beberapa rantai besi jatuh dari atas pagoda. Mereka menusuk bahu Lu Ming dan mengunci tubuhnya. Lu Ming mendengus dan melirik dingin ke arah tuan keluarga Zhou. Dia kemudian menutup matanya. Guru keluarga Zhou telah merantai tubuh fisiknya dan menggunakan pagoda penyegel esensi untuk menekan inti esensial dan konsepsi artistiknya. Dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Dia takut Lu Ming akan melarikan diri. Api yang mengerikan membakar seluruh tubuh Lu Ming. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang tak terbayangkan. Pada awalnya, Lu Ming sangat menderita, tapi dia perlahan menjadi tenang. Betapapun sakitnya dia, akan sulit menggoyahkan hatiku. Ini hanyalah ujian dalam jalur seni bela diri saya. Tidak peduli berapa banyak kesengsaraan yang harus dia lalui, saya tidak akan bergerak. Lu Ming perlahan-lahan menjadi tenang. Pada akhirnya, dia benar-benar memasuki kondisi halus. Rasa sakit itu meninggalkannya. Pada akhirnya, Lu Ming sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Ini adalah keadaan yang menakjubkan. Menurut catatan kuno, hal itu disebut pemahaman Dao.
Manusia dan surga adalah satu, melepaskan diri dari belenggu tubuh fisik dan memahami Dao Agung langit dan bumi. Tidak ada yang menyangka bahwa membakar Luming dengan api Dewa Pembakaran Bumi akan membuat pikirannya kosong dan dia akan memasuki keadaan misterius. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah jam, 1 jam, 5 jam, setengah hari, 1 hari. 3 hari kemudian, Luming masih duduk dengan tenang di atas lahar, tidak bergerak. Kepala keluarga Zhou dan lelaki tua itu awalnya terkejut dan tidak percaya, tetapi sekarang mereka mati rasa. Luming sedang duduk di sana, tidak bergerak. Jika bukan karena masih ada kehidupan di tubuhnya, mereka akan mengira dia sudah mati. Anak ini benar-benar menantang surga. Dia benar-benar bisa bertahan 3 hari. Petik 2. Kata lelaki tua itu, suaranya bergetar. Semua favorit surga mempunyai kemauan yang luar biasa. Pria ini bisa mengalahkan darah Luo, jadi dia benar-benar menakutkan. Namun, manusia mempunyai batasnya. Dia hanya menahannya, tapi aku tidak percaya dia bisa menahannya selamanya. Kata pemimpin klan Zhou. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Luming telah memasuki kondisi halus dengan segudang kesengsaraan di tubuhnya, seperti wajah Buddha. Mereka terus menunggu. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Luming masih duduk di atas lahar dengan tenang. Kepala keluarga Zhou mengertakkan gigi. Lu Shaoxing, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Jika kamu melakukannya, kamu tidak perlu menderita rasa sakit ini. Pemimpin klan dari klan Zhou bertanya dengan keras. Ini adalah kali ke-32 dia menanyakan pertanyaan ini dalam 7 hari terakhir. Luming menutup matanya. Sama seperti sebelumnya, dia tidak bisa diganggu olehnya. Baiklah, kamu tidak akan mengatakannya, kan? Kemudian tinggal di sini selamanya dan menderita pembakaran api Dewa Pembakaran Bumi. Penatua-san, ayo pergi. Pemimpin klan dari klan Zhou melambaikan lengan bajunya dan melangkah keluar. Dia telah kehilangan kesabarannya. Keduanya meninggalkan tempat itu. Di sepanjang jalan setapak, pintu-pintu batu ditutup, menutup area tersebut. Tubuh fisik Luming terkunci dan tingkat kultivasinya ditekan. Dia tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Mereka berencana untuk menekan Luming di sini dan melihat berapa lama dia bisa bertahan. Luming duduk bersila di atas lava, tidak bergerak. Dia memasuki keadaan yang sangat misterius dan melupakan segalanya. Dia secara naluriah merasakan jalan langit dan bumi serta alam langit dan bumi. Waktu mengalir seperti air, berlalu dengan cepat, hari demi hari. Pada awalnya, pemimpin klan keluarga Zhou akan datang ke sini setiap 7 hari untuk menginterogasi Luming. Kemudian, dia datang sebulan sekali. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Luming telah ditekan di sini selama setahun penuh. Di sebuah gua di keluarga Zhou, sesepuh keluarga Zhou duduk bersila, telapak tangannya mengeluarkan api yang mengamuk yang membakar cangkang kura-kura. Cangkang penyu ini adalah Dandan. Pencuri kecil, sudah kubilang, kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tunggu saja kematianmu. Di dalam cangkang penyu, Dandan berteriak-teriak. Saat apinya menghilang, tetua keluarga Zhou melihat cangkang kura-kura di tangannya dengan ekspresi serius. Dalam setahun terakhir, dia telah menggunakan segala macam metode, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Dandan, dan dia tidak bisa membunuhnya apapun yang terjadi. Hal ini membuatnya sangat terkejut, dan dia merasa semakin takut. Dia juga telah mendengar bahwa Luming telah ditekan dalam api duniawi yang membakar dewa selama setahun. Dia tidak bergerak sama sekali dan telah menahannya selama setahun penuh. Semua ini membuat tetua keluarga Zhou merasa takut dan dia tidak bisa tenang. Pada saat ini, sesosok tubuh masuk. Itu adalah pemimpin klan dari klan Zhou. Bagaimana kabar anak Lu Shaoxing itu? Tetua keluarga Zhou bertanya. Bocah itu masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar pantas mati. Pemimpin klan dari klan Zhou mengertakkan gigi. Saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Anak itu dan kura-kura itu terlalu jahat. Aku tidak bisa membiarkan mereka hidup. Saya akan menunggu 3 bulan lagi. Jika anak itu masih tidak berkata apa-apa, aku akan membunuhnya. Dan kura-kura itu, setelah aku membunuh anak itu, aku akan keluar dan meminta Paragon untuk memusnahkan kura-kura itu. Tetua klan Zhou berbicara. Baiklah. Pemimpin klan dari klan Zhou mengangguk tak berdaya.
Jika mereka membunuh Luming, mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun gua surga dan semua usaha mereka akan sia-sia. Namun, dia menjadi semakin bingung dengan membiarkan Luming tetap ada. Luming terlalu jahat, terlalu berbahaya untuk membiarkannya tetap berada di sini. Di gua bawah tanah, Luming masih duduk bersila di atas lahar. Pagoda penyegel esensi digantung di atas kepalanya, menekannya. Yuan, garis keturunan, dan niat aslinya tidak dapat digerakkan. Namun, pada saat ini, cahaya berwarna darah tiba-tiba menyebar dari tulang punggungnya. Perlahan, cahaya merah darah menjadi semakin intens. Pada akhirnya, cahaya merah darah mekar dan menutupi warna lava ungu merah. Seluruh gua bawah tanah dipenuhi dengan cahaya merah darah. Kemudian, setetes darah merembes dari tulang punggung Luming dan melayang di atas kepalanya. Tetesan darah ini berwarna merah cerah dan jernih, tetapi terasa sangat dingin. Itu memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya dan martabat tertinggi. Itu sangat luas dan perkasa, memenuhi seluruh gua bawah tanah. Bus, mata Luming, yang telah terpejam selama setahun, tiba-tiba terbuka. Garis keturunan ketiga, ini adalah garis keturunan ketiga saya. Mata Luming bersinar. Setelah duduk di sini selama setahun, jiwa dan raganya telah melalui banyak cobaan. Pada saat ini, dia akhirnya membangunkan garis keturunan ketiganya. Namun, yang mengejutkan Luming adalah meridian darahnya tidak memiliki cakra. Kaisar Naga Abadi Chapter 1048 Bahasa Indonesia 1048 Bab 1048 Melewati Kesengsaraan Dewa Rohani. Luming tidak pernah menyangka bahwa Blood Meridian ketiganya sebenarnya adalah setetes darah. Tetesan darah ini jelas bukan esensi darah dari 9 naga, tapi darah meridian yang telah terbangun di tubuhnya. Terlebih lagi, tidak ada cakra di sekitar tetesan darah, yang agak sulit dipercaya. Itu persis sama seperti ketika dia baru saja membangunkan 9 garis keturunan naga miliknya. Ketika garis keturunan 9 naga pertama kali dibangunkan, tidak ada satu pun cakra. Namun, kondisinya akan terus membaik setelah melahap esensi darah. Tapi sekarang, apakah garis keturunan ketiga itu sama? Pikiran Luming menyatu dengan garis keturunan ketiga dan dia merasakannya dengan cermat. Bunuh, bunuh, bunuh. Begitu Luming bergabung dengan garis keturunan ketiga, raungan yang memekakkan telinga meledak di benaknya. Suaranya sangat kuat dan agung. Itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan Luming langsung tenggelam di dalamnya. Membunuh. Luming mengeluarkan raungan yang meledak-ledak, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, seolah ingin membantai semua makhluk hidup di dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, Luming bisa merasakan energi yang tak ada habisnya dalam setetes darah di Blood Meridian ketiganya. Di mata Luming, setetes darah bukan lagi setetes darah. Itu adalah lautan darah tak berujung yang dipenuhi energi tak berujung. Luming merasa bahwa bahkan seorang ahli alam bela diri kerajaan tidak akan berarti apa-apa seperti semut di depan energi ini. Pada saat ini, jejak energi melonjak ke tubuh Luming. Jejak energi ini bahkan bukan 1 dari 1 miliar dari seluruh energi di lautan darah. Tapi itu sudah sangat menakutkan. Membunuh. Luming berteriak lagi. Niat membunuhnya tidak terbatas. Pada saat ini, lapisan cahaya merah darah terpancar dari tubuhnya. Anehnya, rambutnya berubah menjadi merah darah, semerah darah segar. Rambut merah darah Luming berkibar tertiup angin. Energi mengerikan keluar dari tubuhnya. Bang, bang, bang. Beberapa rantai besi yang awalnya menggantung dari pagoda penyegel esensi langsung runtuh dan berubah menjadi bubuk. Cahaya yang tersebar dari pagoda penyegel esensi, cahaya yang menekan kultivasi Luming, juga dihancurkan oleh kekuatan ini. Tanpa kekuatan untuk menekannya, inti esensial Luming, yang telah ditekan selama setahun, mulai mengaum dengan liar. Embrio rohnya berdetak kencang seperti jantung. Pada saat yang sama, simbol niat bersinar dan dengan cepat bertambah panjang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pilar cahaya 5 warna melonjak ke langit dan menghantam pagoda penyegel esensi. Pagoda penyegel esensi bergetar terus-menerus dan akhirnya meledak. Maksud, 5 jenis niat Luming semuanya telah menembus ke tingkat keempat. Energi mengerikan melonjak,
menyebabkan lava di bawah bergolak dan gua di atasnya berguncang. Pada saat ini, di keluarga Zhou, tetua keluarga Zhou terkejut. Auranya naik ke langit dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia berteriak, "Tidak bagus, ada sesuatu yang terjadi di gua bawah tanah." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat bergegas ke gua bawah tanah. Niat tingkat keempat. Niat tingkat keempat. Lu Ming meraung. Pada akhirnya, semangatnya tidak dihancurkan oleh pikiran membunuh yang tak ada habisnya dan dia masih mempertahankan sebagian dari kecerdasan spiritualnya. Kalau begitu aku akan menerobos ke alam dewa spiritual. Mengaum. 9 garis keturunan naga meraung dan muncul. Lu Ming melambaikan tangannya dan setumpuk batu permata mentah muncul di udara. Ada jutaan batu permata mentah di tumpukan ini. Masih ada sekitar 500.000 batu permata mentah yang diberikan kepadanya oleh Maha Guru 9 Matahari. Selain batu permata mentah yang dia peroleh dari membunuh beberapa musuh selama periode waktu ini, dia memiliki total lebih dari 1 juta. 9 naga membuka mulut mereka dan menelan 1 juta batu permata mentah sekaligus. Berdebar, berdebar, berdebar. Di dalam dantiannya, embrio rohnya berdetak kencang, seolah-olah ada makhluk hidup yang sedang dilahirkan. Pada saat ini, embrio roh meledak dengan daya isap yang kuat, menarik jiwa Lu Ming ke dalam embrio roh. Ledakan. Saat berikutnya, embrio roh hancur, dan sesosok tubuh muncul di dantiannya. Sosok ini jelas merupakan versi miniatur Lu Ming. Kelihatannya persis sama dengan Lu Ming, tapi sangat kecil dan mini, hanya seukuran kepalan tangan. Ini adalah Dewa Roh, yang dibentuk dengan mengumpulkan esensi, ki, dan roh seorang pejuang. Lu Ming melolong panjang, tubuhnya bergerak dan dia melayang ke langit. Bebatuan di atas gua meledak dan pecah seperti tahu. Pada saat ini, seluruh gunung di tepi drum dan seluruh keluarga Zhou mulai bergetar hebat. Bus. Kemudian, cahaya merah darah keluar dari tanah dan melayang di langit. Dalam cahaya merah darah, Lu Ming berdiri di udara. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah darah, dan niat membunuhnya seperti air pasang. Membunuh, membunuh, membunuh. Dari garis keturunan ketiganya, raungan dan niat membunuh terus-menerus muncul di benak Lu Ming. "Kamu, bagaimana kamu bisa melarikan diri?" Tidak jauh dari situ, terdengar suara tidak percaya. Itu adalah tetua keluarga Zhou. Pada saat ini, banyak tokoh terbang dari seluruh keluarga Zhou. Mereka semua khawatir. Bus. Suara mendesing. Satu demi satu sosok muncul. Kepala keluarga Zhou, tetua keluarga Zhou, Zhou Xin. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Pemimpin klan-klan Zhou berteriak tidak percaya. Matanya begitu lebar hingga hampir pecah. "Haha, aku tahu itu. Kalian tidak bisa menjebak anak ini." Tetua keluarga Zhou tertawa terbahak-bahak. "Membunuh. Jadi bagaimana jika kamu keluar? Kali ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya." Tetua keluarga Zhou berteriak dan menyerang Lu Ming. Namun, saat berikutnya, rambutnya berdiri tegak ketika rasa bahaya yang mengerikan muncul di hatinya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Muridnya tiba-tiba berkontraksi saat dia berteriak, "Kesengsaraan surgawi, ini kesengsaraan surgawi, Anda akan menjalani kesengsaraan." Saat ini, angin dan awan berkumpul di langit. Awan gelap tak berujung seakan muncul dari udara tipis, menutupi langit dan matahari. Petir tak berujung menyambar di awan gelap, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, Lu Ming belum sepenuhnya memasuki alam dewa spiritual. Dia masih perlu menjalani kesengsaraan rohani dewa. Hanya setelah melewati kesengsaraan dewa spiritual dia dapat dianggap telah benar-benar memasuki alam dewa spiritual. Jika dia tidak bisa melewatinya, dia akan menjadi abu. Tidak bagus, mundur, cepat mundur. Tetua keluarga Zhou meraung. Jika mereka terseret ke dalam kesengsaraan surgawi, mereka harus menjalaninya juga. Selain itu, kekuatan kesengsaraan surgawi akan berubah sesuai dengan budidaya prajurit. Jika mereka tidak siap dan terlibat, mereka akan mendekati kematian. Tetua keluarga Zhou mundur dengan cepat, ingin menjauh. Dia akan datang dan membunuh Lu Ming setelah dia melampaui kesengsaraan. Dia yakin bahwa bahkan jika Lu Ming memasuki alam dewa spiritual tingkat pertama, dia masih bisa membunuhnya. Di alam dewa spiritual,
kesenjangan antara setiap level sangat besar. Dia tidak percaya bahwa Luming dapat melewati 3 level dan melawannya saat dia berada di alam dewa spiritual. Anjing tua, menurutmu kemana kamu akan pergi? Luming memusatkan perhatian pada kepala keluarga Zhou. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menggunakan langkah menghentak 9 naga surga. Pada saat ini, langkah hentakan surga 9 naga Luming beberapa kali lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Tampaknya langkah menapaki surga 9 naga Luming juga telah berhasil ditembus dalam setahun terakhir. Tubuhnya seperti sambaran petir saat dia mendekati kepala keluarga Zhou. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, awan gelap di langit bergolak dan sambaran petir setebal tangki air menimpa Luming. 5 wasiat berkumpul dan membentuk baju besi 5 warna yang menutupi seluruh tubuh Luming. Luming bahkan tidak melihat ke arah kilat dan terus mengejar kepala keluarga Zhou. Ledakan. Petir itu menenggelamkan Luming, tapi dia menerobosnya dan tidak terluka. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di langit. Kali ini, 3 sambaran petir menyambar Luming. Kaisar Naga Abadi Chapter 1049 Bahasa Indonesia. 1049 membunuh tetua keluarga Zhou. 3 sambaran petir, masing-masing setebal tangki air, melesat melintasi langit seolah merobek langit menjadi beberapa bagian. Kekuatan surgawi tertinggi memenuhi udara, dan banyak murid keluarga Zhou di bawah gemetar seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Namun, menghadapi petir yang begitu menakutkan, Luming tidak peduli dan bergegas menuju kepala keluarga Zhou. Enyah, enyah. Tetua keluarga Zhou sangat ketakutan. Dia bergegas maju dan meraung. Dia ketakutan dan sedih, tapi dia tidak berani menyerang Luming. Luming sedang mengalami kesengsaraan petir. Jika dia menyerang Luming, dia akan terlibat langsung dalam kesengsaraan petir. Dia menantikan Luming terbunuh oleh kesengsaraan petir. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 sambaran petir menyambar Luming, tapi dia baik-baik saja. Dia bahkan tidak melambat saat dia mendekati tetua keluarga Zhou dengan kecepatan tinggi. Aneh, aneh. Tetua keluarga Zhou bahkan lebih ketakutan. Luming benar-benar tidak normal. Dia sama sekali tidak menolak kesengsaraan petir. Sungguh sulit dipercaya. Kesengsaraan surgawi adalah sebilah pisau tajam yang tergantung di atas kepala setiap seniman bela diri. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu di bawah kesengsaraan surgawi. Sebelum dia menerobos ke alam dewa spiritual, dia telah mempersiapkannya selama ratusan tahun. Ketika kesengsaraan petir terakhir terjadi, dia juga dikelilingi oleh bahaya dan nyaris tidak bisa bertahan. Bagaimana bisa semudah itu? Haha, pencuri kecil, apakah kamu takut sekarang? Tunggu saja kematianmu. Dandan tertawa keras, sangat arogan. Kaulah yang akan mati lebih dulu. Pergilah ke kesengsaraan petir. Tetua keluarga Zhou mengeraskan hatinya dan melemparkan Dandan ke dalam kesengsaraan petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia memasuki kesengsaraan petir, awan kesengsaraan di langit menjadi lebih menakutkan. Petir bergemuruh dan memenuhi langit, menyebabkan bumi berguncang. Segera, sambaran petir menyambar Dandan. Dandan menjulurkan anggota badan dan kepalanya, membuka mulutnya, dan menelan petir. Lalu dia menggeliat dengan malas dan berteriak, "Ahaha, akhirnya aku keluar. Aku sudah menjadi pengecut selama setahun. Haha, ini sangat nyaman." Tubuh orang ini memancarkan listrik, tapi matanya bersinar karena kegembiraan. Mata sesepuh keluarga Zhou dan orang-orang keluarga Zhou hampir keluar. Cabul, setan, kalian semua mesum. Pergi-pergi. Tetua keluarga Zhou telah kehilangan rasa kesopanan dan hanya tahu bagaimana melarikan diri demi hidupnya. Namun, kecepatan Luming terlalu cepat. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mendekati tetua keluarga Zhou dalam beberapa saat. Di langit, awan gelap bergulung dan menutupi tetua keluarga Zhou. Tidak, tetua keluarga Zhou meraung marah tetapi tidak ada gunanya. Guntur dan kilat bergemuruh dan sambaran petir melesat ke arah tetua keluarga Zhou. Sambaran petir ini bahkan lebih mengerikan daripada sambaran petir yang menyambar ke arahnya. Tetua keluarga Zhou melawan dengan sekuat tenaga dan menghancurkan petir tersebut. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, 9 sambaran petir melesat ke arah Luming,
tapi dia dengan mudah memblokirnya. Pada saat ini, Luming memiliki 5 niat padanya dan sangat kuat. Kesengsaraan petir tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Gah! Tiba-tiba, seruan lain terdengar di langit. Seekor burung besar menukik turun dari awan gelap dan menerkam Luming. Burung ini sebenarnya terkondensasi seluruhnya dari petir. Petir mengembun menjadi burung, membuatnya tampak seperti makhluk hidup sungguhan. Manifestasi petir adalah kesengsaraan petir yang hanya akan dihadapi oleh para jenius tertinggi. Bukan, kesengsaraan petir. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Tetua keluarga Zhou berteriak putus asa. Jangan, jangan. Pemimpin klan dari klan Zhou juga meraung. Luming sedang mengalami kesengsaraan petir. Kepala keluarga Zhou diselimuti oleh kesengsaraan surgawi. Dia pasti harus menghadapi kesengsaraan petir. Jika itu adalah kesengsaraan petir biasa, dia mungkin punya harapan. Namun, dia tidak punya harapan sama sekali dalam kesengsaraan petir. Dia putus asa dan marah, tetapi segera 3 sambaran petir lagi menyambar, dan tetua keluarga Zhou hanya bisa memblokirnya dengan sekuat tenaga. Setelah 3 sambaran petir, rambut tetua keluarga Zhou acak-acakan dan dia memuntahkan darah. Namun di langit, 9 sambaran petir turun dan menyambar tetua keluarga Zhou. Tetua keluarga Zhou ketakutan dan segera menggunakan fusi garis keturunan. Garis keturunan tingkat dewa dari tetua keluarga Zhou adalah Flame Fin, yang merupakan garis keturunan tingkat dewa tingkat keempat. Flame Fin yang menyala-nyala itu panjangnya ratusan meter. Itu dipenuhi dengan api dan meledak ke arah 9 petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 9 sambaran petir, daun dan dahan tanaman merambat api layu. Warnanya hangus hitam dan auranya lemah. Hampir mati. Di sisi lain, Dandan sangat santai. Tidak peduli jenis petir apa yang menyambarnya, dia akan menelannya dalam satu tegukan dan menikmatinya. Lu Ming juga sama santainya. Dia melayangkan pukulan dan petir raksasa elang itu hancur berkeping-keping. Ayo, kalian cepat pergi, tinggalkan tempat ini. Nenek moyang keluarga Zhou tahu bahwa dia tidak punya harapan. Dia berteriak dan berharap kepala keluarga Zhou dan yang lainnya akan melarikan diri. Membunuh. Lu Ming berteriak dan berjalan menuju tetua keluarga Zhou. Jika aku mati, masa-masamu juga tidak akan mudah. Kepala keluarga Zhou meraung marah. Api Fin berputar dengan liar dan menyerang Lu Ming. Karena dia sudah berada di bawah kesengsaraan petir, dia berencana untuk mati bersama Lu Ming. Bunuh, bunuh, bunuh. Rambut merah darah Lu Ming berkibar tertiup angin. Niat membunuhnya seperti air pasang, dan matanya berubah menjadi merah darah, tampak sangat jahat. Garis keturunan ketiga di kepalanya, setetes darah, mulai menggeliat dan berubah menjadi pedang. Lu Ming meraih pedangnya. Pada saat itu, niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak ke dalam tubuh Lu Ming, membuat niat membunuhnya semakin kuat. Bus! Pedang berwarna merah darah menembus kehampaan dan ruang itu terkoyak, memperlihatkan retakan gelap dengan kedalaman yang tak terduga. Puff! Pedang tempurnya tidak terkalahkan. Itu memotong serangan tetua keluarga Zhou dan memotong api Fin menjadi 2. Tetua keluarga Zhou menjerit nyaring. Api Fin menghilang, dan tubuh tetua keluarga Zhou muncul kembali. Dia memuntahkan seteguk darah. Membunuh. Niat membunuh itu seperti air pasang. Pedang pertempuran menebas, dan hanya ada cahaya pedang berwarna merah darah di langit, yang sangat menakjubkan. Puci, tetua keluarga Zhou bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia dibunuh. Tidak, di kejauhan, pemimpin klan keluarga Zhou berteriak sekuat tenaga saat melihat pemandangan ini. Nenek moyang keluarga Zhou adalah tulang punggung keluarga Zhou. Sekarang dia terbunuh, bahkan jika Lu Ming meninggal sekarang, kekuatan keluarga Zhou akan sangat berkurang. Mereka akan dimangsa oleh kekuatan lain. Mengaum. Garis keturunan 9 naga meraung dan melahap semua esensi darah, esensi vital, dan energi tetua keluarga Zhou. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan mengejar seorang tetua dari keluarga Zhou. Pada saat itu, tatapan Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan dia menyadari bahwa keluarga Zhou masih memiliki 3 pembangkit tenaga spiritual tingkat dewa. Keluarga Zhou memiliki total 5 pembangkit tenaga listrik dewa roh. Salah satunya dibunuh oleh Lu Ming setahun lalu. Sekarang setelah tetua keluarga Zhou meninggal, ada 3 orang lagi yang tersisa.
pemimpin klan dari klan Zhou dan dua tetua lainnya. Kedua tetua itu sama-sama berada di alam dewa spiritual tingkat pertama. Dewa spiritual tingkat pertama jauh lebih lambat daripada Luming. Luming berhasil menyusul yang lebih tua dalam waktu singkat. Pedang berwarna merah darah itu menebas, dan tetua itu menjerit kesakitan. Dia dibunuh oleh Luming sebelum dia bisa menyerangnya dengan hukuman kilat. Luming berbalik dan menyerang sesepuh lainnya. Jangan, ampuni aku. Tetua itu memohon belas kasihan, tetapi dia disambut dengan cahaya pedang berwarna merah darah. Darah muncrat, dan yang lebih tua terbunuh. Wajah pemimpin klan dipenuhi keputusasaan. Keluarga Zhou telah tamat. Dia tahu bahwa keluarga Zhou telah sepenuhnya tamat. Satu-satunya hal yang terpikir olehnya saat ini adalah lari demi hidupnya. Namun, kecepatan Luming terlalu cepat. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Luming menyusulnya sebelum dia bisa terbang 10.000 mil. Ledakan, ledakan, ledakan. Sambaran petir menyambar pemimpin klan Zhou. Dia mencoba yang terbaik untuk memblokir mereka, tetapi setelah 2 putaran kesengsaraan petir, dia terluka parah. Luming melangkah maju dan melayangkan pukulan, melumpuhkan sepenuhnya budidaya pemimpin klan keluarga Zhou. Kaisar Naga Abadi Chapter 1050 Bahasa Indonesia. 1050 melangkah ke tahap ketuhanan spiritual. Kemudian, dia meraih pemimpin klan Zhou dengan satu tangan dan menyerang dengan tangan lainnya, menghamburkan harimau guntur yang telah terkondensasi dari guntur dan kilat. Pada saat itu, lebih banyak makhluk hidup yang terkondensasi dari petir menerkam Luming tetapi dikalahkan olehnya satu persatu. Luming maju selangkah dan kembali ke langit di atas keluarga Zhou. Pada saat ini, anggota keluarga Zhou lainnya masih melihat ke langit dengan kaget, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak mengerti mengapa seseorang akan mengalami kesengsaraan di langit keluarga Zhou. Mereka juga tidak mengerti mengapa beberapa pakar dewa roh berpencar dan melarikan diri. Semuanya terjadi terlalu cepat. Hanya beberapa menit sejak Luming bergegas keluar dari gua bawah tanah dan memulai transendensi kesengsaraannya. Tidak, tolong biarkan mereka pergi. Mereka tidak bersalah. Pemimpin klan keluarga Zhou ada di tangan Luming. Bahkan jika ada sambaran petir yang menyambarnya, semuanya dihancurkan oleh Luming. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan dan penyesalan yang tiada taraf. Dia menyesalinya. Dia menyesal begitu serakah terhadap harta Luming. Dia tidak menyangka Luming menjadi begitu aneh. Dia ditekan dalam nyala api duniawi yang membakar dewa, namun dia masih bisa menerobos dan bahkan menarik kesengsaraan petir. Ini sungguh sulit dipercaya. Namun, sudah terlambat untuk menyesalinya. Dia hanya berharap Luming akan melepaskan keluarga Zhou. Namun, pada saat ini, niat membunuh Luming sangat kuat. Dia hanya ingin menghancurkan dan membunuh semua orang di keluarga Zhou untuk membalas penderitaan yang dideritanya tahun ini. Membunuh. Hanya ada rasa dingin di mata Luming. Dalam benaknya, ada suara gemuruh yang terus-menerus. Membunuh. Luming maju selangkah dan berteriak. Garis keturunan 9 naga meraung dan kekuatan melahap yang mengerikan meledak, menyelimuti semua anggota keluarga Zhou. Jangan. Membantu. Jeritan naik dan turun. Satu demi satu, esensi, ki, dan semangat anggota keluarga Zhou dimakan, berubah menjadi mayat kering. Semua esensi darah, esensi vital, dan energi dimakan oleh 9 garis keturunan naga. Mereka terus-menerus dimurnikan menjadi esensi vital dan dicurahkan ke dalam roh dewa. Tidak. Mata kepala keluarga Zhou linglung saat dia melihat semuanya. Hampir semua murid klan Zhou telah meninggal. Gunung Yangu dipenuhi mayat. Tidak, ada satu orang lagi yang terbaring lemas di puncak gunung dengan tatapan mata kusam. Itu adalah Zhou Xin. Meskipun niat membunuh Luming sangat besar dan dia dipengaruhi oleh garis keturunan ketiga, dia masih mempertahankan sedikit rasionalitas dan dengan sengaja membuat Zhou Xin tetap tinggal. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul tidak terlalu jauh dari Zhou Xin. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, masih ada makhluk petir yang menerkam Luming, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Dia telah mengembangkan 5 jenis alam surga dan bumi dan memiliki ledakan energi naga. Hal yang paling menakutkan adalah jejak energi yang melonjak ke garis keturunan ketiganya tidak hanya membuat niat membunuh Luming melonjak,
tetapi kekuatan tempurnya juga menjadi lebih menakutkan. Dia bisa dengan mudah menahan hukuman petir. Apakah kamu menyesali ini? Lu Ming berkata dengan dingin. Mata merah darahnya tertuju pada Zhou Xin. Zhou Xin memandang pemimpin klan keluarga Zhou dengan bingung dan kemudian ke Lu Ming, itu benar. Ini semua salah kami. Itu karma. Ini adalah karma. Kita sendiri yang menyebabkan hal ini. Kita tidak bisa hidup. Siner, ini semua salahku. Lu Shaoxing, aku mohon padamu. Saya mohon Anda untuk mengampuni Siner. Itu semua salahku. Pemimpin klan dari klan Zhou berteriak. Kalian semua layak mati. Mata Lu Ming dingin dan dia tidak tergerak. Dengan lambaian tangannya, dia mengusir pemimpin klan Zhou. Sambaran petir menyambar, dan pemimpin klan-klan Zhou berubah menjadi abu. Ayah! Zhou Xin berseru. Zhou Xin, kamu memberiku batu giok ungu saat itu. Ada batu spasial di batu giok ungu, yang sangat berguna bagi saya. Namun, saya telah menyelamatkan hidup Anda 2 kali setelah itu. Itu cukup untuk menggantikan batu spasial yang kamu berikan padaku. Setelah itu, kalian menyerang dan menindas saya. Hari ini, wajar bagiku untuk membunuhmu. Semuanya salahmu sendiri. Kamu harus bunuh diri. Tatapan Lu Ming dingin. Dia tidak berniat melepaskan Zhou Xin. Haha, bagus, biarkan aku mengikuti ayahku. Zhou Xin tertawa getir. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan dia menyerang Lu Ming. Itu. Petir menyambar Zhou Xin dan dia menjadi abu. Pada titik ini, keluarga Zhou hampir mati seluruhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kesengsaraan petir masih terus berlanjut, dan semakin kuat. Lu Ming meninju terus-menerus, meledakkan beberapa makhluk berbentuk guntur. Pada saat yang sama, dia menyempurnakan esensi darah dan ki primordial anggota keluarga Zhou menjadi ki primordialnya sendiri dalam 9 garis keturunan naga miliknya. Dewa spiritual Lu Ming menjadi lebih penuh dan kokoh. Pada saat yang sama, Lu Ming menuangkan energi esensi darah ke dalam garis keturunan ketiga. Namun, dia menyadari bahwa garis keturunan ketiga tidak menyerap energi esensi darah sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tidak menyerapnya? Petik 2. Lu Ming awalnya mengira bahwa garis keturunan ketiga tidak memiliki siklus meridian. Itu seperti garis keturunan 9 naga di masa lalu, yang membutuhkan energi esensi darah untuk naik level. Sekarang, tampaknya hal itu tidak sama sekali. Garis keturunan ketiga sepertinya juga sama. Ia tidak memiliki cakra. Karena garis keturunan ketiga tidak dapat diserap, Lu Ming mentransfer energi esensi darah ke garis keturunan kedua dan membiarkan garis keturunan prasasti penekan penjara menyerapnya. Belum cukup, energinya masih belum cukup. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan kepala keluarga Zhou. Sambil berpikir, tumpukan besar batu permata mentah muncul. Setidaknya ada 1 juta dari mereka. Mereka dimakan oleh 9 naga dan terus disempurnakan. Ledakan, ledakan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan kesengsaraan petir semakin kuat. Namun, Lu Ming masih berhasil memblokir semuanya. Setelah 15 menit, awan gelap di langit akhirnya menghilang, dan kilat pun menghilang. Lu Ming akhirnya selamat dari kesengsaraan petir dan menjadi dewa spiritual. Kesengsaraan petir yang menyulitkan orang lain tidaklah sulit bagi Lu Ming. Setelah kesengsaraan petir selesai, roh ki yang tak ada habisnya di dunia berkumpul menuju Lu Ming. Aura Lu Ming meningkat dengan cepat. Ayo tinggalkan tempat ini. Sosok Lu Ming bergerak dan dia menghilang dari tempatnya. Beberapa jam kemudian, Lu Ming sedang duduk bersila di puncak gunung beberapa juta mil jauhnya. Pada saat ini, auranya telah stabil, dan dia telah resmi melangkah ke alam dewa spiritual tingkat pertama. Pada saat ini, semua darah diserap ke dalam tubuh Lu Ming. Rambutnya menjadi hitam sekali lagi. Saat dia membuka matanya, dia menjadi tenang, murni, dan bebas dari niat membunuh apapun. Fiuh, garis keturunan ketiga, sangat kuat. Lu Ming menghela nafas lega. Niat membunuh yang luas dan tak ada habisnya terlalu mengejutkan. Sebelumnya, Lu Ming hampir dikendalikan olehnya. Itu karena aku punya keinginan kuat untuk membunuh keluarga Zhou. Kalau tidak, aku seharusnya bisa mengendalikan kekuatan ini. Lu Ming merenung secara diam-diam. Sebelumnya, dia sudah memiliki niat membunuh yang kuat terhadap keluarga Zhou. Dengan tambahan garis keturunan ketiga,
dia hampir diliputi oleh niat membunuh, yang menyebabkan dia hampir membunuh seluruh keluarga Zhou. Dengan kepribadian asli Lu Ming, dia tidak akan melangkah sejauh ini. Paling-paling, dia akan membunuh petinggi keluarga Zhou. Dia akan melepaskan mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah. Namun, ketika dia dihadapkan dengan niat membunuh seperti gelombang pasang tadi, dia hanya ingin membunuh. Dia ingin membunuh semua orang di keluarga Zhou untuk melampiaskan kebenciannya. Namun, apa yang terjadi sudah terjadi. Lu Ming tidak akan menyesalinya. Karena keluarga Zhou telah memperlakukannya seperti itu dan menindasnya selama setahun, dia harus menanggung akibatnya. Apa sebenarnya garis keturunan ketiga ini? Setetes darah. Tapi ada kekuatan yang begitu besar di dalamnya. Sebelumnya, Lu Ming hanya meminjam sedikit kekuatan, tetapi kekuatannya meningkat pesat. Namun, keinginannya hampir hancur oleh niat membunuh. Hal ini membuat Lu Ming menggigil ketakutan. Dia harus berhati-hati saat menggunakan garis keturunan ketiganya di masa depan. Jika dia meminjam lebih banyak kekuatan, pikirannya mungkin akan tenggelam oleh niat membunuh yang tak terbatas dalam sekejap dan dia akan menjadi boneka yang hanya tahu cara membunuh.